Halo pemirsa yang berarti mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa, salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Tete Ika Rosmayanti dengan profesi karyawan UMKM catering dari Betawi. Hai. Mari mendengar ceritanya dan sedikit berbagi kebahagiaan. Tetaplah bersama Chow. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki 3 jenis atau 3 macam pikiran atau kesadaran, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, nah kita sadar, juga disebut pikiran fisik, karena kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak, karena kita punya otak sebagai tempat menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal, karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika, karena ada fotokopi logika di dalam memori otak kita. Kelimanya sama atau sinonim. Pikiran sadar, alat komunikasinya atau cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap dan merasa. Yang kelima adalah kulit untuk meraba dan merasa. Orang yang menggunakan pikiran sadar bisa juga disebut biohidup atau robot hidup mesin fotokopi. Ya. Jadi orang yang menggunakan pikiran sadar itu serupa robot hidup mesin fotokopi. Pertanyaannya adalah, PT IKA setuju disebut robot mesin fotokopi? Setuju? Oke, setuju banget gitu ya. Iya. Setuju artinya benar atau sepakat ya. Fotokopi bahasa Indonesia bakunya adalah belajar. Jadi orang belajar itu adalah fotokopi. Setelah fotokopi, pikiran sadar itu akan melakukan identifikasi. Identifikasi itu adalah memberi nama, memberi tanda atau simbol atau label, ya. Lalu dipilah-pilah, dipilih-pilih menjadi 2 kelompok. Kelompok yang positif, benar, dan lawannya adalah kelompok negatif, salah, buruk, atau jelek, yang disebut polaritas atau dualitas, yang memiliki pasangan yang berlawanan tapi memiliki makna yang baik dua-duanya. Ya, maknanya baik. Lalu dicetak biru ke dalam memori otak dan jiwa, yang akhirnya disebut atau dinamakan 1. Keyakinan atau kepercayaan, 2. Masuk akal atau masuk logika, 3. adalah iman atau beriman, dan keempat adalah pola pikir, yang kelima adalah paradigma, keenam mindset, dan ketujuh adalah karakter. Nah, ini adalah sama atau sinonim ya, tergantung siapa yang menggunakannya ya. Cetak biru ini yang sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang yang sesuai apa yang dicetaknya.
gitu. Nah, apabila pikiran sadar mendengar atau melihat data atau informasi, pikiran itu akan mengecek atau cross-check atau recheck di dalam memori otak. Apakah sudah ada atau belum? Kalau ada, dicek lagi. Masuk kelompok mana? Kelompok positif, baik, benar, atau kelompok negatif. Yang baik diterima karena setuju, yang jelek, yang salah ditolak, yang disebut mental block. Ya, kita masuk ke pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Alat komunikasinya adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati tanpa menggunakan panca indera sebagai alat fotokopi. Pikiran intuisi itu biasanya jenius. Orang yang sudah bisa menggunakan pikiran intuisi biasanya disebut jenius dan kreatif. Ya. Albert Einstein itu orang yang mahir lah menggunakan intuisi dan juga seorang fisikawan dunia ya, memiliki banyak sekali kutipan ya. Yang pertama adalah jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Yang kedua, setiap manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Yang ketiga adalah pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Kita lanjut ya ke pikiran roh. Ya. Pikiran roh itu sama seperti pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Alat komunikasinya sama, yaitu menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani yang disingkat HN. Apabila seseorang yang bisa menggunakan pikiran roh biasanya disebut super jenius. Pertanyaan, TTIK ini sekarang lebih banyak menggunakan pikiran jenis yang mana? Sadar. Oke, sadar. Berarti memilih jadi pelayan yang setia ya. Ya, tentang pikiran ini sudah selesai, kita masuk ke topik yang kedua, bahagia. Ya, Teteh Ika saat ini bahagia? Bahagia. Oke, bahagia karena apa? Masih dikasih nikmat sehat. Ya, sehat. Terus? Masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas dengan baik, senang ya kan. Bermanfaat untuk orang sekitar. Oke, pernah merasakan tidak bahagia? Setiap manusia pasti pernah, Pak. Oke, ada manusia yang nggak pernah? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, Pak. Oke, yang menyebabkan kurang bahagia atau Kalau tidak saya bahagia sih itu kalau apa? kurang bahagianya saya apa ya? Saya belum bisa nyenengin ibu saya. Kenapa? Ya belum bisa nyenengin ibu saya. Belum apa? Belum bisa nyenengin ibu saya. Ibu saya sampai sekarang masih kerja aja ini. Oh, jadi ibunya masih ada? Masih, alhamdulillah. Jadi mau menyenangkan ibu dengan cara apa? Ya seenggaknya ibu saya harusnya udah istirahat lah, udah usia kan, harusnya udah di Nah, rumah. ibunya masih kerja sekarang? Masih, Kerja masih. apa? Masih jadi ART rumah tangga. Masih di tempat yang sama saya. Oh. Tapi ibu saya kan bagiannya Oh, ngurusin maksudnya rumah. kerja di bagian catering juga, UMKM catering, Ya, masih tapi kerja ya? ya kerja gitu kan masih Jadi harusnya kan artinya ibunya masih kerja itu kamu belum menyenangin gitu ya? belum lah. Bekerja itu adalah bahagia loh sebenarnya. Hah? Kalau orang nggak bekerja itu belum Tapi tentu kan bahagia. kalau ini kan ibu saya kayaknya udah usia gitu, seharusnya kan sudah waktunya istirahat gitu loh Pak. Oh, Jangan terlalu nggak perlu kerja capek lagi. gitu. Sekarang ibunya bekerja ini, apakah memang kekurangan uang atau memang dia senang bekerja? Ya, dua-duanya kayaknya. Hah? Dua-duanya ya. Dua-duanya, Pak. Memang bapaknya udah nggak ada. Bapaknya Hah? nggak ada. Oh, Bapaknya almarhum. bapaknya udah pisah sama ibu, udah pisah. Oh, pisah bukan meninggal ya. Pisah. Pisah karena tidak cocok gitu ya. Iya. Itulah karena
cetak biru, fotokopi itu bisa berubah. Ya, manusia punya pikiran itu bisa berubah setiap saat. Ya. Ya, itu yang bahayanya kalau tidak bisa menggunakan pikiran dengan tepat. Jadi pikiran kita itu selalu bisa berubah setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, lalu membuat cetak biru yang baru. Ya. Nah, cetak biru barulah yang menentukan kita hidupnya. Awalnya waktu menikah, sama-sama jodoh, cocok katanya jodoh loh. Ya, katanya jodoh ya. Jodoh. Alasan jodoh sebenarnya sama-sama suka gitu loh ya. Nah, setelah udah cetak biru juga, ya kata alasannya cinta, punya anak, setelah lama-lama apa yang menyebabkannya dia berubah berpikirnya? Karena bosan. Sifat pikiran tuh bosanan, ya. Misalnya, coba tiap hari makan tempe, bosan nggak? Bosan. Oke. Nah, Tiap hari makan masakan kangkung, bosan nggak? bosan. Tapi anehnya, kenapa nasi putih nggak bosan-bosan coba? Iya ya. Kenapa Hah? itu, Pak? Kenapa? Nah, ini yang perlu dicari rahasianya. Ya, artinya pikiran kan sifatnya bosan. Nah, supaya tidak bosan, pikiran itu jangan menjadi nakoda. Ya, pikiran sadar ya. Iya ya. Yang harus menjadi nakoda adalah hati nurani. Ya, pada saat itu dia tidak pernah akan bosan. Nah, ada yang orang bilang, saya makan ini tiap hari bosan. Kalau saya nggak pernah bosan. Oh Ya, gitu. mau makan nasi putih tiap hari, mau makan kangkung tiap hari, mau makan toge tiap hari, saya nggak pernah bosan. Karena saya sudah bisa mengendalikan pikiran saya. Gitu. Ya, oke, itu mengenai bahagia tidak bahagia ya. Sebenarnya ibu kamu ya itu yang jadi masalah karena anaknya tunggal ya. Iya. Jadi sekarang beliau masih butuh makan, hari mau kerjaan. Iya. Nah, kamu merasa kurang bahagia atau belum bahagia Iya. karena belum bisa. Menyenangkan ibu saya. Iya, betul. Gitu. Jadi ibunya masih butuh Masih harus bekerja mencari. ya bekerja untuk hidup sendiri ya. Iya. Gitu. Cuma mungkin kalau anaknya banyak bisa saja dia nggak perlu bekerja lagi. Iya. Anak-anaknya ada patungan Iya, benar. ya, tapi nggak apa-apa ya. Itu adalah pilihannya. Ya. Yang milih misah bapaknya atau ibunya? Ya nggak tahu saya. Hah? Kayaknya ibu saya sih kayaknya. Hah? Kayaknya mah ibu saya. Berarti bapaknya ada punya. Enggak, bapak saya mah emang bininya ada 2. Hah? Ada 2 bininya bapak saya mah. Oke, jadi bapak itu punya istri 2, Nah. ibu kamu istri pertama atau istri kedua? Kedua, ibu saya sama bapak saya tuh bedanya jauh usianya. Jadi dulu Artinya ibu kamu sebenarnya setuju untuk dimandu kan? nggak tahu Hah? kalau zaman dulu kan Pak, KTP-nya itu kan bisa banyak KTP, setiap daerah punya KTP nih. Jadi bapak saya tuh, nah itu ibu saya dulu masih muda kan jauh usianya sama bapak saya. Kenapa dia mau nyari yang beda usia jauh? Karena mapan atau karena apa? Yang nggak tahu, kalau kata ibu saya dulu asal ibu saya mau sama yang lain, nggak jadi orangnya diiniin sama bapak saya. Hah? Jadi misalnya ibu saya kenal sama cowok nih, Iya. ntar cowoknya diiniin sama bapak saya gitu. Diapain? Diancam kali apa diapain, jadi nggak jadi sama ibu saya gitu. Oh, begitu. Jadi artinya bapakmu sudah cinta sama ibumu dari dulunya. Oh, satu kampung. Kan bapak saya Cikampek, ibu saya Kalijati, kan nggak terlalu jauh Cikampek Iya, itu- sama Kalijati. dekat ya? Iya. Oh, gitu. Jadi udah diincer macem-macem, ada yang mau deketin diancam. Enggak, iya. Berarti bapakmu punya kuasa lebih hebat dong ya, mungkin materinya dan lain-lainnya. Enggak sih Pak, cuman kan dia berani aja kali Pak. Oh, berani aja. Oke. Jadi artinya lama-lama dimandu capek juga ya. Iya kali ibu saya nggak mau, udah mendingan sendiri Ya, aja ya dah. udahlah mending sendiri. Tapi kan kelihatannya bahagian sendiri sih. Nggak milih nikah lagi. Enggak lah. Oke, nggak ada masalah. Itu kan hidup. Jadi Iya. karena belum. Kan- Oke, kita masuk ke sukses ya. Iya. Sekarang TTIK udah sukses. Kalau buat saya udah
Saya Sukses ya. sukses karena saya Sukses. bisa mencapai. Dulu belum nikah pengen nikah kan. Nah, ya kan? Dulu belum punya anak pengen punya anak, udah ya Udah. kan gitu. Ya, oke. Artinya yang belum sukses belum bisa ibunya nggak kerja, Iya, ya? belum sukses tuh, terus Iya. belum bisa punya rumah sendiri Iya. itu, belum sukses tuh Yang kalau penting nggak untuk dicetak biru materi. aja sih, Iya, ya. benar ya Pak. Iya. Cetak biru kita Ya, mumpung cetak birunya oke, tapi udah tahu kan cetak biru, makanya sering nonton film Kenneth Chow pasti bisa, ya. Ya, oke, kita masuk ke topik yang keempat adalah cerita pengalaman sumber. Bagaimana ceritanya sampai dengan menjalankan profesi karyawan UM Catering. Apakah sebelumnya pernah kerja di tempat lain dan lain-lainnya, lalu punya anak, menikah atau bagaimana? Ya silakan diceritakan, perkenalkan diri dulu, Teteh Ika. Hai, saya Ika. Saya asli dari Jawa Barat. Saya asli dari Jawa Barat. Tapi saya sudah lama tinggal di Jakarta. Saya sebelum kerja di catering ini awalnya setelah lulus sekolah saya kerja di pabrik. Jadi buruh pabrik di Cibitung. Setelah 3 tahun bekerja, saya menikah, punya anak, dan setelah punya anak saya mau tidak mau harus berhenti karena anak saya tidak ada yang jaga, ya kan. Setelah itu saya kerja di sini itu karena ibu saya dulu sebelumnya kerja, ibu saya kerja jadi ART di tempat saya bekerja ini, di tempat catering sekarang ini. Dan karena saya pengen kerja, biasa saya kerja kalau di rumah aja saya bosen, ya kan Pak, saya bosen. Jadi mau kerja gimana nih, mau balik kerja di pabrik lagi, anak nggak ada yang jaga gitu. Jadi ibu saya ngomong sama bosnya, ya sudah kerjalah di catering sampai sekarang. Jadi saya kerjanya itu menyiapkan. Jadi sebelum dimasak ada bagian yang masak kan ada, saya nyiapin dulu. Setelah dimasak sudah mateng, sudah jadi, saya bagian pemorsian yang untuk dibok-bokin atau yang kalau prasmanan disiapin ke tempat-tempat yang ke tempat yang buat dibawa ke prasmanan, ke tempat acaranya gitu. Gitu. Jadi artinya kerjaannya bagian packing. Iya, Nah, itu hanya persiapan. packing aja atau enggak? Atau enggak persiapan yang Pak kan yang dibersihkan dulu kayak ayam kita Iya. cuci dulu. Oh, dibantu Oh, juga iya ya? dong itu Oke, jadi persiapannya. dibantuin bagian dah masaknya, Iya, kalau yang tapi masak kan ada lain. Kalau yang lain masak, kalau gitu. saya persiapan dan packing. Kalau misalkan dibok-bokin itu nasi bok gitu. Oh, jadi artinya dalam bentuknya macam-macam, bisa Macam-macam. dalam box, Bok, bentuk misalnya bisa dibungkus pakai bisa daun, juga, nasi ada kayak juga. bogana gitu kan pakai daun. Iya, Dibungkus. ada juga pakai kardus Ada nasi kotak. bok, ada yang besek, bentuk Iya, oh becek. besek, ada Tergantung ke tergantung pesanan. permintaan dari Iya, pemesannya oke gitu. pemesannya ya. Jadi kegiatannya itu artinya jam kerjanya nggak pasti dong, Nggak tetap. pasti Pak, karena kan yang mesen itu kadang acaranya dia pengen pagi, ya mau nggak mau kan saya dari malam udah persiapan ya kan pagi harus berangkat jam 5 atau jam 6 berangkat, berarti kan jam 2 jam 3 harus sudah Ya, persiapan kan oke. Pak, Nah, jadi artinya kan pakai prosesnya kan. sesuai pesanan ya, Iya waktu. Jadi betul. untuk UMKM catering TTIK ini artinya melayani ini all out lah ya, Iya. kapanpun dia butuh mau Iya, ya. iya. Kadang-kadang ada cateringan yang bilang, oh nggak bisa, saya bisa nyampe jam 8 pagi misalnya. Iya. Kalau ini bisa. Bisa Oke, Pak, oke. ya kan tergantung. Kadang orang pengennya acaranya pagi ya Iya. kan. Ya kita dari persiapan dari malam Iya, iya. persiapan. Artinya melayani dengan pelanggan dengan baik lah. Artinya ya. Jadi pelanggan mau jam berapapun dilayani kan gitu. Artinya ya bagus lah. Artinya nanti langganannya banyak. Biasanya kalau yang sudah punya nama, Iya. biasanya dia tidak mau melayani jam-jam yang apa? Terlalu malam gitu Ya, nggak mau terlalu ya, pagi, terlalu betul. pagi nggak mau. Jadi dia maunya saya siap baru misalnya jam 10 baru saya keluarin gitu. Dia mau, kalau ini mau Pak bos saya mau. Jadi selama bekerja di catering ya, Ya.
Teteh Ika sudah banyak membantu keluarga gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Ya di saat anak butuh apa selain dari suami ya Pak. Iya, Kalau suami kan emang udah kewajiban. iya, Itu bisa misalkan kan kayak anak saya nih lagi banyak kegiatan iya. apa kalau kayak kejuaraan gitu kan ada uang daftarnya gitu Oh, kan. gitu. Iya, Ya, itu alhamdulillah. tambahannya ya. Tambahannya itu Gitu. gitu. Jadi artinya, Jadi tidak hanya menunggu dari suami gitu loh Pak. gitu. Kenapa nggak nunggu dari suami Ya aja? entah kalau gajian suaminya tanggal berapa dan udah harus bayar kan saya gajiannya beda. Saya sama suami kan beda gitu. Jadi juga misalnya kebutuhan dari suami buat kebutuhan yang perlu-perlu yang penting-penting. Saya sebagian ada yang bisa kita tabung kan gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi untuk tambahan buat Tambahan. ditabung lah Iya, ya. betul. Supaya untuk apa hari tuanya Nah, gitu. untuk masa depan anak-anak lah biaya pendidikan kan, Pak. Pendidikan tuh mahal sekarang ya. Iyalah. Hah? Les aja mahal, Pak. Bayar les mahal. Oh, begitu. Iya. Itu kayak mengikut kejuaraan, apa kegiatan olahraga aja bayar. Oh, begitu. Iya. Jadi ikut aja lomba itu bayar tuh. Bayar, Pak, uang bukan pendaftaran. gratis ya. Enggak lah, Pak. Oh. Anaknya emang sekolah negeri apa swasta? Sekolahnya negeri, Oh, nggak negeri. bayar. Tapi kan di luar kegiatan sekolah kan Oke, jadi kalau les biar dan anaknya punya lain-lain ada ya. kegiatan ya kan kita pengen punya anak kan lebih dari orang tuanya, Pak. Begitu. Cetak birunya kan harus seperti itu, jangan Oke. seperti orang tuanya. Sebisa mungkin anak harus lebih dari orang tuanya. Begitu ya. Iya dong, Pak. Jadi cetak birunya harus lebih dari orang tuanya. Iya. Jadi orang tuanya nggak ada sarjana, anaknya jadi sarjana Iya, gitu betul. maksudnya. Iya gitu. dong, Pak. Orang tuanya punya rumah 1, anaknya punya rumah 5 gitu ya. Nah, iyalah, Gitu, harus. Orang bisa kan kita harus bisa kan usaha. Ya orang bisa nih, kita pikir Iya, kita orang iya, bisa nih. Ya, jadi kita juga cetak harus birunya. bisa lah gitu. Jadi memang yang penting itu- kita udah usaha dulu nih, Pak. Iya, jadi memang orang lain bisa, harusnya kita juga bisa ya. Iya. Gitu. Jadi bukan orang tertentu aja yang bisa, Iya, betul, Pak. jadi kita nggak bisa kan itu. Iya, betul. Gitu. Oke, itu ada apa ya? Saya pernah baca atau pernah fotokopi buku begitu sih. Saya mencintai orang kaya. Saya mensukai orang kaya. Tapi saya juga menjadi orang kaya juga gitu. Kan kayak saya suka ajak anak saya main ke mall. Iya. Ngelihat orang pakai mobil gitu kan kita ngomong sama anak kita tuh kalau mau punya mobil sekolah yang pinter kan begitu sekolah yang pinter ntar kalau orang pinter kan kerjanya enak bisa punya ini bisa kebeli mobil Itu kan anaknya begitu apa? pandangannya. Apa anaknya ngomongnya apa reaksinya apa? Iya katanya ya alhamdulillah sih Pak anak saya sekolahnya ya alhamdulillah dia Sekolahnya ranking. alhamdulillah Ranking berapa? ya masih masuk 5 besar yang besar tuh kalau yang besar sih alhamdulillah udah bisa ini udah ngerti lah dia Pak karena kalau yang masih kecil ini kan dia masih belum terlalu paham ya Pak Iya, kalau yang iya. udah besar kan udah Gitu. Tapi main gamenya tetap main game anak sekarang mah nggak ada yang nggak main game Pak. Oh, gitu ya. Main game ya tetap cuman ya saya batasin lah Pak oh gitu. Dibatasinnya apa? Dengan apa maksudnya? dibatasinnya ya pokoknya main handphone main game jangan lama-lama lah, tetap waktunya ada kegiatan ya di stop jangan sampai stop gara-gara main game keenakan kegiatannya Sebenarnya terbang main kalah. game itu positif ya. Iya. Artinya membuat dia berpikir strategis dan kelincahan gitu ya. Karena Iya. main gamenya itu main game yang edukasi, misalnya gamenya hitung-hitungan, kali-kalian, gitu. Anak Nggak mau. anak sekarang mah main game yang game apa itu yang berantem Oh, yang berantem-berantem, Iya. tembak-tembakan gitu, ya racing, balap-balapan gitu ya. kalau saya sih nggak apa-apa cuma waktunya dia memang waktunya les ya les gitu waktunya dia punya kegiatan olahraganya dia itu di klubnya ya harus ini Gitu, ceritanya begitu. cerita ya benar Pak saya mah Hah? begitu saya mah begitu Oh, gitu. rada strength juga Apa? rada strength juga mas Oh, strength. Strength ya. Jadi harus strength ya. iya Pak anak sekarang kalau Dulu terlalu kamu di-strengthin nggak sama bapakmu? saya bapak saya emang enggak lembet-lembet orang Hah? enggak Nggak Bapak lembek-lembek ya? Oh, gitu. Karena anaknya udah kebanyakan kali bapaknya. anak saya kan laki-laki Pak harus dibikin
kuat Pak, harus Oh, ini kalau Pak. perempuan lembek-lembek nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Oh, jadi laki harus strength gitu ya. Mm-mm. Kan kalau laki kan Ikut biayain anak orang. nggak, nah, anaknya yang laki itu diajarin ini nggak, bela diri nggak? Kalau yang kecil dia ikut Oh, kegiatan olahraga bela diri. oh Kalau gitu. yang besar kriket. Hah? Kriket. Itu apa kriket? Kriket tuh kayak kasti apa, tapi dia emang belum di Indonesia tuh belum terlalu tenar, Pak. Jadi dia memang masih di luar negeri kayak di India dia ininya. Yang apa namanya begini-gini gitu? Iya, iya Ya, yang pakai alat pukul, ada ya, alat ya, yang pukulnya. kayak apa Kayak namanya? softball Kayak gitu, golf golf. gitu, ada Bukan, gawangnya bukan bukan ya? nggak ada gawangnya. Jadi dia kayak kasti, main kasti tuh, Pak. Oke, Yang kasih dilempar ya. kan itu terus dipukul Itu gitu. nangkapnya pakai ini. Iya, dia Ada ditangkap. apa sarung Ada. tangannya gitu yang gitu. Ya. Oh, emang di Indonesia belum Belum terkenal. terlalu terkenal. Tapi ada di sekolah mengadain itu. Kalau di sekolah anak saya yang SMP 27 ada, tapi kalau ada sebagian sekolah memang di sini kalau di Duren Sawit ini malah belum banyak kriket itu. Oh, jadi nggak semua sekolah Iya, ngadain. Ya, ya. Oke, dengan membantu suami untuk supaya anak-anak tambah bisa sekolah lebih maju dan lain-lainnya. Nah, selama kerjaan di catering itu apa sih? Ada yang sulit nggak? Atau memang pekerjaannya ringan atau memang ya kalau di biasa aja? catering kan kita harus punya tanggung jawab. Jam sekian berangkat. Berarti kan kita harus punya prepare, Pak. Jam sekian harus sudah selesai. Jam sekian berangkat. Karena sampai tujuan itu kan namanya Ya, perjalanan, ya. kita tidak pernah tahu macet Ya, atau ban ya. mobil Jadi bocor, ya kan gitu. Jadi sudah di-prepare lebih cepat Iya, jalannya, iya. bukan waktunya mepet-mepet ya. Iya, betul. Gitu. Jadi selama ini sih oke, aman-aman aja. Masih alhamdulillah aman-aman aja. Cuman kalau lagi pesanan banyak, tetap keburu-buru juga. Oke, oke. Artinya ini masalah tanggung jawab lah ya. Ya, tanggung Kan bosmu juga nggak mau kecewain Iya, pelangganan pelanggan. ya. Iya, benar, Pak. Pelangganan yang udah setia ya. Iya, Akan akhirnya promosi kan mulut ke mulut ya. iya betul. Ya mulut ke mulut supaya pelanggannya banyak. Tapi selama ini di catering yang TTIK kerja pernah nggak komplain dari pelanggan misalnya makanannya basi, Alhamdulillah, makanannya sakit perut atau gitu? alhamdulillah enggak Pak. Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah. Sekarang lagi rame-ramenya MBG itu Iya. bosnya sendiri nggak masuk bikin dapur MBG? Enggak mau dia. Hah? Enggak mau. Nggak mau kenapa? Alasannya apa? Alasannya kan itu mah kan MBG kita harus modal dulu sendiri. Oh, begitu. Terus juga tempatnya kan nggak memadai kalau Oke, tempatnya. oke. Nah, Jadi itu karena harus ada alasannya tempatnya itu yang ya. besar, iya. Jadi modalnya besar dan juga tempatnya belum ada gitu. Ya, ya, Itu juga kan harus merekrut karyawannya lebih banyak. ya, 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 ya. Sekarang udah cukup lah ya. Iya, Bisa mandiri sendiri untuk keuntungannya cukup ya. iya, Dan bisa membantu orang-orang lain, tetangga lain-lain bisa bekerja ya. betul. Ya, oke. Kalau begitu cerita pengalaman sebagai karyawan UMKM catering. Oke, jadi sukses. Nah, kenapa TTIK masih dalam packing bantu? Kenapa nggak tertarik atau memang belum jadi pemasaknya loh? Enggak, Enggak. belum Pak, belum berani Pak, Hah? belum berani. Berarti kurang pede gitu ya? Iya. Kenapa kurang pede? Buat masak di rumah aja saya jarang. Hah? Wah, ini nih ibu rumah tangga males masak nih. Hah? Jadi akhirnya beli melulu ya? Hah? Ya bisa dibilang iya juga. Jadi males masak ya. Jadi seorang ibu rumah tangga itu harus pandai masak. Kenapa? Disitulah banyak memang sekarang zaman udah berubah ya. Jadi perempuan itu tidak harus belajar masak ya. Sebenarnya masak itu adalah suatu bisa bikin orang bahagia ya. Kerja itu bikin orang bahagia gitu. Jadi orang kadang-kadang bekerja merasa beban ya. Sebenarnya kerja itu bahagia gitu. Nah memang nggak orang bisa mengerti kerja itu bahagia gitu. Jadi masak pun jadi beban gitu. Saya sih nggak ya. beban Pak. Enggak Cuman juga. kalau masak nih anak saya, terus saya masak ini, ntar dia makan sekali 2 kali udah bosen dia yang nggak mau makan itu lagi. Ya Jadi itu, jatuhnya ya dia itulah. Kan mubazir, Pak. mendidik anak itu jangan bosen, ya dah? Itu bahaya lu bosen, enggak? Hah?
Jadi makanya dilatih anak itu harus bisa semua itu disyukuri, ya. Jadi bukan bosen. Kamu tanya anak kamu bosen, emang kamu bisa bikin? Tanya bisa nggak bikin? Nggak bisa, makanya harus disyukuri. Semua makan itu enak, jangan bosen. Tapi kenapa dia nggak bosen makan nasi coba? Hah? Enggak, dia nggak bosan makan Ya, kenapa dia nggak bosan minum air bening? Ya, itu makanya. Jadi kalau makanan yang ada disyukuri memang perlu variasi. Ya, masak tiap hari kangkung melulu ya, bayam, ya, toge dan lain-lainnya gitu. Oke deh kalau memang karena batas waktunya sudah habis. Ya silakan Tete Ika mungkin mau menyampaikan kepada pemirsa, kepada keluarganya atau orang tuanya ya, dan saudara-saudara teman-teman pekerja profesinya. Silakan Tete. Pesannya apa ya? Pokoknya hidup mah kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Udah itu, Pak. Cuma itu aja ya. Udah itu aja, Pak. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Tete Ika telah bersedia menjadi narasumber Channel Chow.